Halo sahabat cerdas, bersama kami BPSDIM Kumham TV, kami informasikan bahwa pagi ini, Senin, 20 Januari tahun 2025, BPSDIM Hukum melaksanakan kegiatan apel pagi dan pengibaran bendera. Petugas apel pada pagi ini, dari jajaran Sekretariat BPSDIM Hukum, dan petugas pengibar bendera dari Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Sedangkan selaku pembina apel pagi, yaitu Sekretaris BPSDIM Hukum, Bapak Jusman. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Terus, ada merah putih. Bangun, out, out, balik, kanan, angkat, stop, maju, jalan. Belok, kiri, jalan. Mengawali amanatnya, Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai saat ini, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi semangat, konsisten, berkomitmen untuk tetap disiplin sebagai penyelenggara negara, aktif mengikuti apel dan pengibaran bendera. Selain menyampaikan rasa syukur, Sekretaris BPSDM Hukum juga menyampaikan agar apel dan pengibaran bendera dilaksanakan tepat waktu, dan bagi pegawai yang terlambat dan tidak menggunakan atribut lengkap yang telah ditetapkan, agar diberikan barisan khusus. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pegawai termasuk pimpinan tinggi, dan menyampaikan agar perencanaan kegiatan dilakukan secara matang dan harus duduk bersama, dan harus ada pedoman dari sekretariat, kemudian menyampaikan tentang ketentuan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Hukum. Dan menyampaikan bahwa BPSDIM Hukum
sedang berproses untuk pengembangan organisasi Politeknik Pengayoman Indonesia. Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, hadir Bapak Iwan Kurniawan, Bapak Sutrisno, yang terhormat Koordinator WD Iswara Pak Slamet, Bu Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan rekan-rekan sekalian, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta pelaksana, para outsourcing, dan seluruh adik-adik masih catar ya, taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Pertama-tama, tak henti-hentinya selalu kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi semangat ya, konsisten, berkomitmen untuk berdisiplin sebagai penyelenggara negara, aktif atau mengikuti apel dan pengibaran bendera pada pagi hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, minta tolong teman-teman di sekretariat, khususnya bagian umum dan kepegawaian, untuk apel dan pengibaran bendera minggu berikutnya diatur betul untuk baris berbaris. Mungkin saya sudah pernah sampaikan dari awal bahwa pukul 7.30 berapapun pegawai yang sudah hadir, MC langsung opening. Ya, ini harus kita lakukan dan kita harus sepakati. Dan saya minta Kabak Umum dan tentunya kerjasama mungkin dengan Kabak SDM dan organisasi, disiapkan barisan khusus bagi yang terlambat dan yang tidak menggunakan atribut lengkap sesuai yang telah ditetapkan. Dan ini berlaku bukan hanya pegawai, seluruh termasuk pimpinan tinggi. Kita harus berkomitmen bersama. Kalaupun kami PIMTI, kami para JF utama juga ada yang hilaf, mungkin lupa atau salah pasang, harus legowo dan ikhlas berdiri pada barisan introspeksi diri. Ini kita harus komitmen bersama, kita bersama-sama membangun kedisiplinan di lembaga atau badan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan fungsi pendidikan dan pengembangan kompetensi, supaya adik-adik kita bisa melihat contoh role model. Kita tidak perlu capek teriak-teriak marah-marah, tapi dari perilaku aja yang kita kasih lihat. Dan saya yakin insya Allah itu berhasil. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kegiatan tahun 2024 telah selesai. Tanggal 14 Januari kemarin, Ibu Kepala Biro Keuangan membagikan realisasi capaian seluruh unit eselon 1, capaian serapan anggaran ya, dan seluruh kantor wilayah. Biasanya mungkin hari ini masih, tapi belum diupdate pagi ini. BPSDM berada pada posisi keempat dari 11 unit eselon 1 ya, dengan jumlah serapannya 97,93%. Ya. Terima kasih tentunya atas kepatuhan teman-teman semua melaksanakan semua program-program yang telah direncanakan dalam kalender kegiatan yang disusun per triwulan ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya sudah disposisi juga ada edaran Pak Sekjen terkait dengan ketentuan penggunaan pakaian di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari pakaian PDU, PDH, ya, sampai batik dan sebagainya. Tolong betul-betul
kita ini saya saja tadi baru ganti di sini. Ternyata ada ring bel yang baru, edaran baru. Ini teman-teman masih dimaklumi, masih ada yang menggunakan yang lama. Ya, mulai minggu depan kita udah harus tertib biar adik-adik kita di sini juga melihat ternyata memang di Kementerian Hukum mulai dari berpakaian, cara melayani pengguna layanan semua diatur supaya mereka juga terinternalisasi dan menjadi kelak ya ASN-ASN yang memiliki komitmen yang bagus sebagai penyelenggara negara. Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa BPSDM sedang berproses untuk melakukan pengembangan ya organisasi Politeknik Pengemaran Indonesia. Dalam hal ini adalah penambahan jurusan ya. Nanti jurusan nambah satu jurusan ya, hukum terapan. Tadi malam tim naskah akademik sudah rapat virtual dan saya juga mengikuti secara virtual dengan seluruh tim, dan konsultan yang kita hire adalah Profesor Chandra dari Universitas Indonesia, dan alhamdulillah sudah dapat gambarannya. Timelinenya juga sudah. Mohon doa dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami juga membuka kalau memang ada saran masukan bisa disampaikan kepada tim. Ya, intinya yang saya tangkap dari arahan Pak Menteri, Prof Chandra, Buka Badan dan beberapa senior-senior kita, penambahan satu jurusan hukum terapan nanti terdiri dari beberapa jurusan ya, prodi dan peminatan. Dan peluang Politeknik Pengemaran Indonesia, kalau yang disampaikan Pak Direktur Kelembagaan Menpan RB ya, Pak Istiadi, peluangnya bisa sebenarnya membuka seperti S2 sampai dengan S3, tapi itu terlalu jauh. Lebih baik kita fokus yang ada dulu, walaupun satu jurusan dulu, yang penting pengembangan kedepannya bisa kita laksanakan. Jadi saya sengaja menyampaikan supaya semua apa yang berproses di BPSDM sama-sama kita tahu, ya, supaya kalau orang luar tanya, oh iya betul, walaupun secara detailnya mungkin belum bisa Bapak Ibu jelaskan secara rinci, ya itu. Nah, yang terakhir saya minta betul rekan-rekan, sebentar lagi kita memasuki bulan Februari ya, walaupun memang Januari sudah ada beberapa kegiatan. Hari ini pembukaan penguatan substansi kekayaan intelektual yang dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pak Dirjen KI akan hadir memberikan arahan dan diikuti kurang lebih hampir 800. Tapi saya minta teman-teman pengelola teknologi informasi jaringan open saja, kalau bisa sampai 1000 yang mengikuti secara virtual. Jadi semua fungsi-fungsi kekayaan intelektual mulai hari ini 20, 21, 22, 23, 24, 5 hari, seluruh teman-teman kantor wilayah, unit pusat juga demikian, diberikan penguatan terhadap seluruh direktorat yang ada di Dijen KI ya, untuk meningkatkan terutama teman-teman para kepala divisi dan Kak Anwil yang baru dilantik. Karena jangan sampai mereka tidak bisa melaksanakan pelayanan optimal karena diakibatkan tidak memahami semua layanan yang ada, terutama AHU, KI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, ini nanti bertahap. Setelah itu AHU, KI, PP dan seterusnya. Mohon rekan-rekan, kita kedatangan tamu, ada kurang lebih 40 orang dari Dijen KI hadir. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami informasikan. Mohon dukungannya yang semua yang menjadi kebijakan pimpinan, karena kita ASN adalah pelaksana kebijakan publik ya. Jadi apapun yang pimpinan arahkan, perintahkan, harus kita bersama-sama mendukung dan membuktikan dengan kinerja yang semakin baik. Semoga Bapak Ibu semua sehat, bahagia, sukses, dan terima kasih bagi yang hadir apel pada hari ini ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kepanjangan dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, sehat dan berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Menyanyikan Mars BPSDM Hukum. Yel-yel BPSDM dipimpin oleh Pembina Apel. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. BPSDM adaptif, terpelajar, tangkas. BPSDM BPSDM Terima kasih. Kode etik ASN. Kode etik aparatur sipil negara. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10.
tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat dan mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkan. Ya Allah yang maha menentukan, satukanlah hati kami, masukkanlah berat langkah kami, tunjukkanlah kami jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan dan cahaya, jauhkanlah kami dari perkara dan pada yang nampak maupun yang disini. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Bubarkan. Penghormatan barisan. Kepada pembina apel pagi. Hormat. Rem. Tegak. Rem. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Sahabat Apel cerdas, pagi demikian selesai. info BPSD Komandan Kumpulan TV apel hari ini. dapat Semoga membubarkan bermanfaat. barisan. Salam adaptif. Sesuai dengan rencana, Gatot dapat membubarkan barisan masing-masing. Tolong, jalan. Jalan!